Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas proses masuk dan berkembangnya tasawuf di Indonesia beserta dengan tokoh-tokohnya. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu tasawuf. Dari segi kebahasaan, asal kata tasawuf diambil dari beberapa kosakata bahasa Arab, yaitu yang pertama, kata tasawuf diambil dari kata sof yang berarti barisan, dengan maksud menggambarkan bahwa seorang sufi mempunyai iman yang kuat dan bersih dan selalu memilih sof terdepan dalam sholat berjamaah. Kedua, tasawuf diambil dari kata sufah yang berarti pelana yang dipergunakan oleh para sahabat Nabi yang miskin untuk bantal tidur. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa sufah berarti suatu kamar di samping Masjid Nabawi yang disediakan untuk kaum muhajirin, dan penghuni kamar tersebut dinamakan Ahlus Sufah. Ketiga, kata tasawuf diambil dari kata sofwah yang berarti terpilih atau terbaik. Keempat, kata tasawuf diambil dari kata sofa atau safwa yang berarti bersih atau suci, dengan maksud menggambarkan bahwa kehidupan seorang sufi ialah selalu mengarah pada pembersihan hati dan penyucian jiwa. Kelima, tasawuf berasal dari bahasa Yunani, teosofi yang berarti hikmah Tuhan. Dan keenam, kata tasawuf diambil dari kata suf yang berarti wol atau kain bulu kasar, sebagai lambang dari kehidupan para sufi yang sederhana dan miskin. Dari segi istilah, para sufi sendiri memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikannya, tetapi semua definisi yang mereka kemukakan menjurus pada hal yang sama. Tasawuf adalah usaha yang dilakukan untuk melatih jiwa dengan melakukan latihan-latihan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh duniawi dan membersihkan jiwa dari akhlak yang tercela, sehingga muncul padanya akhlak terpuji dan mulia, serta memusatkan perhatian hanya kepada Allah dan berusaha menjadi sedekat mungkin dengannya. Masuknya tasawuf ke Nusantara tidaklah terlepas dari masuknya Islam ke Nusantara. Tasawuf masuk ke Indonesia dengan jasa para sufi dan para tokoh Islam. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-12 Masehi dengan perantara Syekh Abdul Arif di daratan Aceh, bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada awalnya, tasawuf yang dominan menyebar adalah tasawuf falsafi, yakni yang bercorak filsafat. Kemudian pada abad ke-16 mulailah dipelajari kitab-kitab klasik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Perkembangan tasawuf di Indonesia. Dalam proses perkembangannya, tasawuf disebarkan oleh tokoh-tokoh Islam, termasuk para wali sembilan atau wali songo. Mereka menyebarkan Islam sekaligus tasawuf di tanah Jawa. Sebutan ini sudah cukup menunjukkan bahwa mereka adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali. Dalam menyebarkan Islam sendiri, para tokoh Islam banyak menggunakan pendekatan tasawuf. Warna sufisme yang kental terlihat dari nilai-nilai yang mereka anut yang didominasi tasawuf sunni yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali. Buku-buku karangan Al-Ghazali menjadi sumber bacaan sufisme yang paling digemari, yang memuat pokok bahasan tasawuf sunni atau akhlak dan tasawuf amali. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan tasawuf di Indonesia diantaranya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau adalah seorang Melayu dari Pansur yang berasal dari Singkil di wilayah pantai barat Laut Aceh. Abdul Rauf telah menghasilkan banyak karangan yang mencakup bidang fikih, hadis, tafsir Al-Quran, tasawuf, dan lain-lain. Karangan beliau yang membahas ilmu tasawuf antara lain Tanbih Al-Mashi Al-Mansub ila Tariq Al-Qushaisi, Sulam Al-Mustafidin, dan Piagam tentang Zikir. Syekh Yusuf Makassari. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Sulawesi dan sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam dan tasawuf di sana. Karya-karya yang beliau hasilkan diantaranya Ar-Risalatun Naqsabandiyah, Fathur Rahman,
Zubratul Asrar, Asraris Salah, dan lain sebagainya. Nuruddin Ar-Raniri. Beliau lahir di kota Ranir, pantai Gujarat, India. Ar-Raniri merupakan tokoh pembaharuan Islam di Aceh. Pembaharuan utamanya adalah memerangi aliran wujudiyah yang dianggap aliran sesat. Karya yang beliau hasilkan diantaranya As-Sirat Al-Mustaqim, Bustan As-Salatin fi Dzikir Al-Awwalin Wal-Akhirin, Durat Al-Faraid bi Syarhi Al-Aqaid, dan Syifa Al-Qulub. Hamka. Beliau merupakan seorang ulama dan penulis dari Sumatera Barat yang mempunyai nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau merupakan pelopor tasawuf modern yang berusaha memurnikan kembali ajaran tasawuf yang telah ditinggalkan. Salah satu karya beliau yang populer adalah sebuah buku dengan judul Tasawuf Modern. Itulah sekilas penjelasan mengenai tasawuf Sunni di Indonesia, dimulai dari proses masuknya, perkembangannya, serta tokoh-tokohnya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.